Waalaikumsalam. Afdhalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 La illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak alaiha nahya. Wa alaiha namud wa alaiha namud insyaallah ta'ala lil aminina min al-fatiha wa sallallahu alaihi wa sallam. هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة عشان حاضر بذين عليها الجميع والسلام صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وحسن الصالحين جميع أولياء الله في غابر الجنة وبشريكنا ومعلمنا ثم إلى روح والدينا ووالديكم والدي الحاضرين خاصة الله نور بهم وصولهم وخروجهم جميع القبور المسلمين والمسلمات تغشاهم برحمة المغفرة على هدينا وكلنا صالح جامع شرع وختم الآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر الوبر من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru lillah ala jami'i ni'amillah. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala ma an'ama bihi wa awla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa khaliluh. شهادة نفوز بها في هذه الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد. صل وسلم عليه. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر الحاضرين al-hadirat, sahibul bait, keluarga, dan para tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudara semua, ikhwan anak rahimakumullah. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Setiap saat, setiap waktu rasanya
kita harus meyakini bahwa kita selalu tenggelam di dalam samudera nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya di dunia ada sempit, ada yang tak enak, ada yang kurang nyaman. Tapi jujur, anugerah Allah sangat banyak, nggak bisa kita hitung. Ya, maka pandanglah nilai anugerah Allah sehingga kita bisa bersyukur. Jangan memandang yang tak enaknya, ya, sehingga akhirnya kita banyak mengeluh dan lain sebagainya. Maka berusahalah untuk bisa bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga sejuk hati kita dengan ridho kita dengan pemberian dan aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, kita berada di tempat, di masa, di waktu yang alhamdulillah kita bisa berbuat baik, kita bisa beramal soleh. Ya, pastinya setiap zaman ada kemuliaannya masing-masing. Tapi gak terbayang sama kita kakek-kakek kita dulu masa penjajahan, masa PKI, masa gak terbayang sama kita, Pak. Sudah masa repot, ya, ditindas, rasa takut, kurang ini dan macam-macamnya, ya. Sekarang kita semuanya sudah alhamdulillah. Ya mestinya ada kekurangan mesti ada, Pak. Tapi ya kepingin sempurna ya di surga, Pak. Ya, Pak. Kepingin sempurna ya di surga. Tapi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk gunakan waktu dengan baik, ya. Khususnya untuk bisa ngaji, bisa mikirkan ilmu, bisa mikirkan untuk menghidupkan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW di tengah masyarakat kita, sehingga rumah tangga kita rumah tangga yang islami, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Ya, anak-anak ngerti agama, keluarga ngerti agama, sehingga tumbuh di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah nilai bekal diri yang paling utama. Ya, wa tazawwadu baina khairaz zadi taqwa. Kita arahkan anak-anak untuk takwa, kita arahkan keluarga untuk bertakwa, kita arahkan rezeki kita untuk bertakwa, kita arahkan umur kita untuk bertakwa, sehingga bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala insyaallah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam yang agung yang mulia mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, telah kita sampaikan di majelis sebelumnya bahwa mengenal Rasulullah atau belajar sejarah Rasulullah bukanlah sesuatu yang hanya sekedar cerita, tapi lebih dari itu, yaitu bentuk memperkuat tauhid, karena syahadat kita dua, ya, memperkuat iman, memperkuat mahabbah, cinta kepada Nabi, ya. Dan Rasulullah itu sebagai al-fasil, sebagai pemisah dalam segala hal, sebagai pemisah dalam segala hal. Yang kami maksud adalah dalam urusan iman, dalam urusan kemuliaan, dalam urusan kedekatan kepada Allah, penentu adalah Rasulullah. Ya, urusan iman, umpamanya Islam sama non-Islam, agama selain Islam iman sama Allah. Orang Nasrani iman sama Allah, orang Yahudi iman sama Allah, tapi mereka gak iman sama Nabi Muhammad. Ya kan? Mereka gak iman sama Nabi Muhammad. Sama juga demikian di dalam umat Islam sendiri, iman sama Allah, iman sama Nabi Muhammad, tapi kadar cintanya yang lebih kuat, kadar cintanya sama Nabi, itulah yang paling kuat iman. Ya, itu hadisnya Nabi. Kesempurnaan iman terletak pada aku lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya, keluarganya, dan semua manusia seluruh dunia. Dalam amal juga demikian kuat. Dalam amal soleh juga demikian. Kalau urusan wajib semuanya sama, Bang. Kita tadi sholat isya, anggaplah yang wajib-wajib semuanya sama, baca Fatihah sama. Saya nggak baca Fatihah nggak salah sholatnya. Rukun sholat sama.
Tapi yang membedakan nilai sholat kita adalah diantaranya adalah lebih sempurna di dalam pelaksanaan sunnah. Sunnah itu kan sunnah Nabi. Yang pakai siwak lebih mulia, yang di soft pertama lebih mulia, yang berjamaah lebih mulia dari yang gak jamaah. Ya kan kayak gitu Pak. Adapun bacaan Al-Qur'annya ya, Fatihahnya ya sama, tahiyatnya sama gitu. Puasa Ramadan wajib, semuanya sama apa. Tapi yang menjadikan beda pelaksanaan sunnahnya. Ya, orang yang pertama kali buka puasa dengan kurma lebih utama daripada yang kan pakai kurma, kan gitu kan. Yang sahurnya lebih akhir lebih mulia daripada yang sahurnya jam 12 malam. Kayak gitu lah Pak. Penentunya adalah lebih mulianya terletak pada maka mengenal Nabi termasuk diantaranya adalah sejarah Nabi. Diantaranya sejarah Nabi. Akhir dari pembahasan kita pada waktu lalu adalah kita membahas akan sejarah ayahnya Nabi yang akan disembelih. Ya, kita sebutkan ya, ayahnya Nabi yang akan disembelih ya karena nazarnya atuk Nabi Abdul Muttalib. Kalau punya anak sampai 10, maka salah satunya disembelih. Ya, zaman dulu nazar. Ya, tapi kemudian saat akan dilaksanakan, pimpinan Quraisy semuanya nggak sepakat karena Abdul Muttalib ini pimpinan tertinggi. Kalau dilakukan, maka takutnya nanti ada orang yang niru. Maka akhirnya musyawarah mereka, sampailah kemudian untuk diganti dengan onta, diundi. Ya zaman dulu Pak belum ada syariat haram diet Pak, ya kan? Ya kan belum ada Nabi aja belum lahir kok, gitu kan. Tapi secara umumnya ayah, ibu Nabi, kakek Nabi adalah orang-orang mulia, orang-orang mulia yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sulbi mereka. Di sulbi mereka ada nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana hadis yang masyhur sering kita sampaikan di beberapa maulid, sesungguhnya Allah memilih manusia dari semua alam semesta. Kemudian Allah memilih Arab dari semua manusia. Kemudian Allah memilih Kinanah dari orang Arab. Kemudian Allah memilih Quraisy dari Kinanah. Kemudian Allah memilih Bani Hashim, Bani Muttalib dari Quraisy. Kemudian Allah memilih aku dari Bani Hashim, Bani Muttalib. Maka aku adalah pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan. Hadis Nabi masyhur, hadis sahih. Maka istilahnya ayah, ibu Nabi, kakek Nabi dan semuanya itu adalah orang-orang mulia. Ya, kalau dikatakan mereka belum Islam, ya memang Nabi belum lahir. Nabi belum lahir Pak. Kalau Nabi belum lahir mana boleh disebutkan Islam gak Islam. Ya, pernah kita sampaikan mereka disebut dalam tauhid itu namanya zaman fatrah, zaman vakum kenabian. Zaman vakum kenabian tidak boleh dikatakan kafir. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak mengazab satu kaum sampai mengirim rasul. Kalau sudah ada rasul, maka barulah ditegakkan hujjah Allah Subhanahu wa taala apakah diazab atau neraka atau surga. Kalau sudah ada kalau nggak ada utusan, maka tidaklah boleh seseorang itu dipastikan seorang ini kafir atau masuk neraka, nggak boleh. Terus gimana di akhirat? Nah itu ulama beda pendapat. Yang garis besarnya ya mestinya haknya Allah lah. Hak prerogatifnya Allah itu udah pasti. Ya, tapi ada juga yang mengatakan misalnya diambil hukum dengan hukum akal sehat. Kan hukum akal sehat. Kalau orang berbuat baik ya diberi pahala oleh Allah. Kalau orang berbuat jahat diberi dosa oleh Allah. Kalau dengan akal sehat. Artinya apa akal sehat itu ini loh. Gak usah pakai dalil bunuh orang itu ya jahat gitu aja lah. Gak pakai dalil bunuh orang itu jahat. Gak usah pakai dalil ngasih makan orang itu ya bagus begitu. Kayak gitu. Maksudnya nggak kemudian detail dengan dalil nas-nas hadis atau apa enggak. Dari akal
akal sehat. Ya kadang-kadang orang tanpa dalil pun kadang-kadang mereka memiliki fitrah namanya ya. Artinya kejiwaan asli manusia. Ya, ada sebagian orang itu memang fitrahnya bersih. Ya, hormatin orang, ngerti perasaan sama orang. Kadang-kadang ada orang punya kayak gitu loh. Dia ngerti perasaan sama orang. Ini pantas, ini gak pantas. Ya. Tapi ada juga orang yang gak ngerti perasaan sama orang lain. Maunya dia sendiri. Ya. Banyaklah itu umpamanya contoh-contoh di dalam kemasyarakatan kita. Meskipun tidaklah sesuatu yang bersifat itu adalah dosa atau pahala, tapi dalam bentuk etika kan penting. Ya. Semisal umpamanya contoh ringan saja, umpamanya kalau kita punya anak, kadang orang tua yang pandai mendidik, dia bisa anjurkan anaknya untuk sopan di rumah orang. Sopan di rumah orang, baik, tenang. Meskipun anak kecil lah, ya memang namanya anak kecil diajarin apa. Tapi kadang ada sebagian orang anaknya nakal, anaknya begidakan ya, dibiarin aja gitu. Katanya masih kecil kok. Ya cemana sih kok masih kecil kok biarin gitu. Iya kalau di rumahku sendiri, tapi kalau di rumahnya orang ya orang kesel lah. Ya. Saya kalau mamanya bawa anak-anak kecil bertamu ke orang, saya pesenin ngambil kue di toples, nggak boleh lebih dari 2 kali, maksimal 2. Ya. Enak, tetap 2 kali. Nanti bilang di mobil ku belikan yang baru. Jangan ngambil punya orang lebih 2 kali. Kadang ada sebagian anak orang, setengah toples dihabisin, Pak. Dia pula bilang katanya masih kecil, lucu gitu. Kok masih kecil lucu tapi nggak habisin toplesnya orang? Kan gitu kan. Anakmu lucu bagimu sendiri, bagi orang lain, ya tengok-tengok apa kan gitu kan dia. Nah kan gitu Pak. Kadang-kadang ngerti perasaan orang, perasaan orang. Kalau memberi sesuatu, kadang ada sebagian orang memberi sesuatu dinampak-nampakin. Gak punya perasaan orang kayak gitu. Memberi kalau bisa lebih sembunyi, lebih nggak nampak orang, lebih afdal. Ini nggak ngasih depan orang, difoto pula kalau gitu. Ya saya nggak bicara tentang urusan dokumentasi, enggak, cuma ya tengok-tengok lah Pak kondisinya, gitu ya. Apalagi umpamanya sama orang yang mulia kan, orang siapa, ngasih ustad namanya gitu ya. Ngasih ustad itu di mobil, ngasih ustad itu dekat mobil, begitu. Terus ngasih ustad di depan semua jamaah, gitu ya. Nah, kan, ya bukannya kok ini tadi tentang masalah supaya punya perasaan, fitrah seseorang. Ini tadi kita sampaikan. Apalagi kalau kita bukan sekedar fitrah, Pak. Ada dalil Al-Quran, ada dalil hadis tentang etika, ada dalil kayak gitu ya. Ada dalil tentang etika. Harus ngerti. Dan itulah nilai sebuah akhlakul karimah. Sebuah akhlakul malu itu sifatnya Nabi itu. Nabi itu pemalu. Nabi sifatnya pemalu. Nabi nggak napa-napain, Nabi nggak vulgar, Nabi kayak gitu. Maka di sini tadi kita sampaikan betul apa tadi kita sampaikan? Nggak boleh orang yang sebelum Nabi diutus jadi Rasul disebut kafir, itu nggak boleh.
Kenapa? Karena belum ada Rasul, belum ada utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumnya ya secara umumnya mestinya ya kehendak Allah, terserah Allah nanti di akhirat. Tapi ada juga yang mengatakan itu tadi, ngambil hukum fitrah, hukum akal sehat. Ya, maka tadi dikatakan bahwa waktu diundi ayahnya Nabi yang keluar, mau disembelih, maka gak setujulah semua pimpinan-pimpinan Quraisy. Kemudian sampailah musyawarah, diundilah ayahnya Nabi Abdullah dengan onta. 1 onta masih tetap keluar nama Abdullah, 10 onta keluar nama Abdullah, 20 onta masih keluar nama Abdullah, 30 onta keluar nama Abdullah, terus Abdullah terus sampai akhirnya 100 onta. Baru pas 100 onta diundi keluar onta, jadi 100 onta. Ya, oleh sebab itu di dalam hukum fikih, seseorang kalau membunuh orang lain kisos. Kalau udah kisos boleh pindah ke hukum diat namanya dalam fikih. Diatnya berapa? 100 onta. Ngambil cerita tentang Sayyid Abdullah, ayahnya Nabi. Ya, dan di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Nabi juga pernah bersabda, "Ana ibnu Dzabihain." Ibnu Dzabihain. Aku adalah anak dari 2 orang yang akan disembelih. Aku anak dari 2 orang yang akan disembelih. Siapa itu? Yang pertama datuknya Nabi Ismail akan disembelih sama ayahnya Nabi Ibrahim, kemudian diganti oleh Allah kambing kibas dari surga. Ya, itu ada dalam Al-Quran. Itu datuknya Nabi Ismail bin Ibrahim. Kemudian yang kedua ayah kandungnya Nabi sendiri, yaitu Sayyid Abdullah. Ya, nah, berarti itu ada hadisnya Pak? Ada hadis. Ada. Nah, Nabi membanggakan itu menunjukkan berarti bapaknya orang baik. Gak mungkin Nabi membanggakan orang yang masuk neraka. Gak mungkin. Kalau orang bilang, loh Nabi kan mana tahu masuk neraka atau gak masuk neraka, orangnya kurang ajar. Siapa bilang Nabi gak tahu? Kalau bicara tauhid Pak, Nabi itu tahu ilmu gaib gitu loh. Saya berani mengatakan, Nabi ngerti ilmu gaib, ngerti. Gitu ya. Orang bilang Nabi nggak tahu ilmu gaib itu kurang ajar. Pokoknya Nabi manusia biasa, besok yang terjadi apa Nabi nggak tahu. Tapi nggak ngerti ilmu gaib, ini kurang ajar Pak. Kita akan bilang berapa ribu hadis tentang alam kubur. Hadisnya Nabi tentang alam kubur berapa ribu hadis? Berapa ribu hadis tentang tanda hari kiamat? Berapa ribu hadis tentang surga neraka? Itu bukan ilmu gaib itu. Ilmu gaib. Gitu. Ada pula orang kemudian bilang, iya Nabi ngerti ilmu gaib, tapi kan lebih banyak ngertinya Allah. Kita apa bodoh kok bandingkan pula sama Allah. Lalu Nabi Muhammad makhluk Pak. Ya mana boleh makhluk dibandingkan dengan Khalik, mana boleh lah. Kita apa bodoh kok lawankan pula sama Allah. Oh gitu ya. Allah. Alhamdulillah. Allah. Bukan mati lampu kan ini kan?
Alhamdulillah. Tadi kita sampaikan, salahlah orang yang banding-bandingkan Nabi Muhammad dengan Allah, ya. Gak boleh, ya mestinya setiap boleh seorang hamba itu disebut, ya ambil contoh semisal orang itu kaya, ya betul aja Pak, kaya. Gak bisa kemudian kita bilang lebih kaya Allah, bodoh kalau lebih kaya Allah. Orang itu alim, terus ada pula orang bilang lebih alim Allah, itu dibanding-bandingin sama Allah, boleh ada bandingannya, itu ya. Tapi kita harus mengakui kemuliaan seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak mengakui kemuliaan seseorang yang diberikan oleh Allah, itu namanya hasud. Itu namanya hasud, iri hati. Apalagi kalau sama Nabi tidak mengakui kemuliaannya Nabi. Karena urusan kemuliaannya Nabi itu adalah bagian dari iman. Bagian dari iman. Ini tadi kita sampaikan tentang Nabi membanggakan ayahnya. Dia mengatakan anak ibnu Dabihain, aku adalah anak dari dua orang yang akan disembelih. Ya, maka Nabi membanggakan. Itu berarti menunjukkan ayahnya orang mulia. Gak mungkin Nabi membanggakan orang penduduk neraka. Sama juga demikian, Nabi pernah membanggakan ibunya. Ya, banggakan ibunya. Dalam hadis Nabi, ana dakwatu Abi Ibrahim, aku adalah hasil doa datukku Nabi Ibrahim. Ana bisyarat akhi Isa, aku adalah kabar gembira saudaraku Isa. Jadi disebut oleh Nabi Ibrahim Nabi Isa. Ana ru'ya ummi allati ra'atni ummi. Ana nur allati ra'atni ummi. Aku adalah cahaya yang nampak diperlihatkan oleh Allah kepada ibuku. Hina wada'atni, ketika ibuku melahirkan aku. Berarti Nabi membanggakan ibu. Ya. Maka ini tadi kita sampaikan tentang kemuliaannya ayah ibu Nabi. Nah, jadi walhasil cerita tentang ayah Nabi akan disembelih, kemudian diganti sama 100 onta. Bahkan disebutkan dalam banyak riwayat Abdul Muttalib merasa supaya lebih mantap, Abdul Muttalib nambahin 200 onta, jadi 300 onta disembelih dalam satu hari sebagai tebusan dari Abdullah. Sebagai tebusan dari Abdullah, ayahnya Nabi. Ya. Itu tadi kita sebutkan tentang cerita ayahnya Nabi yang akan disembelih. Kemudian bab berikutnya adalah menikahnya Abdullah dengan Aminah bintu Wahab. Kalau disebutkan asal muasalnya adalah Abdul Muttalib, datuknya Nabi, kakeknya Nabi. Abdul Muttalib dagang ke Syam, ke Yaman, ke Son'a. Ketika dagang di Son'a, dia menjumpai seorang rahib yang sangat alim, sangat tua. Zaman dulu kan masih belum Islam, Pak. Belum Islam, Nabi belum lahir, ya kan? Ketemu rahib. Kemudian rahib ini sudah menyangka ini orang ini punya cahaya Nabi akhir zaman. Tapi kok ragu, udah tua, tapi kok baru tahu aku, gitu ya. Mestinya tanda ini adalah tanda Nabi akhir zaman, tapi orangnya kok sudah tua. Akhirnya diminta izin Abdul Muttalib ini untuk dilihat bagian dari tubuhnya, diantaranya dalam hidungnya. Abdul Muttalib mengatakan, selama kau tidak meminta dibuka aurat, terserah aja. Jadi ini menunjukkan bahwa Abdul Muttalib juga memiliki fitrah rasa malu. Ya, meskipun mungkin pada zaman jahiliyah, dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang tidak semestinya, karena jahiliyah, Pak.
Disebutkan zaman jahiliyah itu orang dolim biasa, orang zina biasa, sampai WTS itu PSK depan rumahnya ada bendera sebagai tanda. Bendera itu kayak berarti kantor partai, kantor partai kan gitu kan ya. Zaman jahiliyah. Tapi Abdul Muthalib punya alasan malu. Selama kau nggak kepingin buka aurat, silakan aja. Termasuk kita sampaikan tentang, kalau nggak salah pernah saya sampaikan, tanda imannya Abdul Muthalib ketika Abraha akan nyerang Ka'bah. Ya, Abdul Muthalib yang mendatangi Abraha. Sampai Abraha salah duduk karena wibawanya Abdul Muthalib. Setelah ngobrol, Abdul Muthalib kemudian mengatakan, wahai Abraha, tujuan utamaku ke sini adalah balikkan 70 onta milikku yang dirampok, yang diambil sama pasukanmu di Mina. 70 onta dirampok sama pasukannya Abraha di Mina. Kembalikan. Abraha kemudian tertawa, wahai Tuhan, aku tadi pertama melihat engkau, wibawamu luar biasa sampai aku salah duduk. Lah aku ini mau nyerang Ka'bah, kau malah bicara onta pula dari itu. Kau nggak mikir Ka'bah atau apa? Terus Abdul Muthalib mengatakan ucapannya yang terkenal. Beliau mengatakan, ana rabbul ibil walil Ka'bati rabbun yahmiha. Aku pemilik onta, Ka'bah punya pemilik sendiri yang pasti akan menjaganya. Itu isyarat bahwa Nabi Ibrahim meyakini adanya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi namanya belum ada Nabi, berarti kan bentuk bingung gimana cara nyari Tuhan. Gitu ya. Maka oleh sebab itu dikenal ada beberapa orang-orang Quraisy, orang Mekah di zaman-zaman Nabi. Ada sebagian yang mereka tidak mau menyembah berhala. Disebutkan semisal Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq tidak pernah menyembah berhala. Sayyidina Abu Bakar ini yakini bahwa berhala ini salah, tapi mau cari Tuhan kemana nggak tahu. Akhirnya dia sibukkan dengan berdagang. Disebutkan juga diantaranya pamannya Siti Khadijah. Pamannya Siti Khadijah namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Pamannya Siti Khadijah. Dia nggak mau nyembah berhala. Dia sukanya menyendiri. Sukanya menyendiri dan kemudian menulis kitab-kitab suci zaman-zaman dulu, diterjemahkan ke bahasa Arab. Itu anunya dia, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal disebut oleh Imam Ibn Hajar bagian dari sahabat. Karena setelah Nabi dapat wahyu pertama di Gua Hira, Nabi gemetaran pulang ke rumah Siti Khadijah, diselimutin. Kemudian paginya Siti Khadijah manggil pamannya Waraqah bin Naufal, udah tua renta. Ini hadis di awal Sahih Bukhari, hadis nomor 1 Sahih Bukhari. Babu bad'i nuzulil wahyi, bab permulaan turunnya wahyu. Di situ disebut nama Waraqah bin Naufal. Kemudian setelah bincang-bincang, Waraqah bin Naufal bilang, innahun namusul akbar alladzi ja'a ila Musa. Yang datang sama engkau itu namus yang mulia, yang datang sama Musa. Namus mulia itu maksudnya namus itu bahasa orang Yahudi bilang malaikat mulia. Yang datang sama engkau bukan jin, bukan ifrit, bukan setan. Innahun namus, itu namus yang mulia. Namus itu malaikat, bahasa Ibrani. Terus kemudian beliau mengatakan, andai aku masih muda dan kuat ketika engkau dikeluarkan oleh kaummu, ketika engkau dikeluarkan oleh diusir sama kaum. Nabi Muhammad sempat tanya, awamu khrijiyahum, apakah mereka akan mengusir aku? Secara zahirnya Nabi Muhammad orang mulia,
Suaminya, istrinya Siti Khadijah, pedagang, keluarga mulia. Nabi Muhammad juga dikenal Al-Amin, Amin. yang bisa dipercaya. Tapi Waraqah bin Nawfal mengatakan, andai aku masih kuat ketika kau diusir sama kaum. Nabi bertanya, apakah mereka mengusir aku? Waraqah bin Nawfal mengatakan, demi Allah, tidak ada satu orang pun membawa misi yang kau bawa kecuali pasti dimusuhi sama kaumnya. Ya semua nabi dimusuhin sama kaumnya. Semua nabi dimusuhin sama kaumnya. Maka di sini para ulama juga mengatakan sebetulnya hijrahnya nabi udah tahu ya akan hijrah itu udah tahu. Dari awal Gua Hira udah tahu nabi. Iya kan? Nah, tapi semuanya dengan proses lah pastinya sampai hijrah nabi ke Madinah. Tapi kejadian-kejadian pada dasarnya semuanya sudah tahu. Ya. Nah, ini tadi setelah tadi kita sampaikan Abdul Muthalib ditekok sama si rahib, dia mengatakan bahwa aku melihat tanda kenabian di hidungmu satu. Mestinya di hidungmu ada 2 lubang, tapi cuma satu. Satunya lagi kok nggak ada, katanya si rahib ini tadi. Terus kemudian Abdul Muthalib tanya, di mana lagi tanda kenabiannya? Katanya si rahib ini, kami meyakini bahwa tanda kenabian satunya ada di Bani Zuhra. Ada di Bani Zuhra. Bani Zuhra itu satu suku marga di Quraisy. Maka pulanglah Abdul Muthalib. Disebutkan Sayyid Abdullah, anaknya Abdul Muthalib, ayahnya Nabi, mau nikah sama orang Bani Zuhra, namanya Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah. Aminah binti Wahab. Abdul Muthalib tidak mau kalah, bapaknya tidak mau kalah. Dia juga kawin juga sama orang Bani Zuhra. Orang dulu kayak gitu, Mbak ya. Anaknya kawin, bapaknya juga kepingin kawin. Iya, anaknya kawin, bapaknya juga kepingin kawin. Dia kepingin mungkin ada turunan Nabi dari dia. Kalau nggak Abdullah ya dia. Maka dari saat itu nikahnya Abdul Muthalib sama perempuan Bani Zuhra namanya Laila. Kemudian Sayyid Abdullah ayahnya Nabi menikah dengan Siti Aminah. Sayyid Abdullah sama Siti Aminah punya anak namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muthalib sama si Laila punya anak namanya Hamzah. Pada saat itu Sayyidina Hamzah pamannya Nabi itu umurnya nggak jauh beda sama Nabi. Paman, tapi umurnya nggak jauh beda. Oleh sebab itu banyak yang bilang Sayyidina Hamzah itu adalah rodok sama Rasulullah, saudara rodok, saudara susu. Ya, seumuran Nabi sama Hamzah, seumuran. Ya, maka ini tadi pamannya Nabi yang kecil, dalam tanda kutip ya, maksudnya umurnya di bawahnya Sayyid Abdullah itu adalah Sayyidina Abbas sama Hamzah. Sayyidina Abbas sama Hamzah. Yang lain semuanya atasnya ayahnya Nabi. Abu Thalib, Abu Lahab, banyak paman-pamannya Nabi banyak. Abdul Muthalib itu punya anak laki-laki 12 sampai 13. Yang laki-laki. Yang perempuan ada 6 atau 7. Saya lupa enggak. Ya. Nah, dari semua paman-pamannya Nabi, semuanya wafat sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Semuanya wafat sebelum Nabi diangkat jadi Rasul kecuali 4. Hanya 4 yang hidup di masa
Nabi udah diangkat jadi Rasul. Ya, selain 4 wafat sebelum ya Nabi diangkat jadi Rasul umur 40 Pak. Umur 40 berarti kan paman-pamannya udah umur 70, umur 60 sekian kan gitu kan mestinya namanya paman Pak. Tapi ada 4 pamannya yang dapetin Nabi masa kenabian. Garis besarnya yang 4 ini saya nyebut 2 pasti Islam. 2 pasti Islam. 1 pasti kafir. 1 pasti kafir. 1 ulama beda pendapat. Ada yang bilang Islam, ada yang bilang kafir. Ya. 4 ini siapa? 4 ini 2 yang pasti Islam, Sayyidina Hamzah sama Sayyidina Abbas. Sayyidina Hamzah pamannya Nabi, wafat di Uhud, ada makamnya di Uhud ya. Syahid Uhud. Nah, singa Allah dan Rasulnya. Sayyidina Hamzah. Pasti Islam itu udah pasti. Nggak diragukan. Yang kedua Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas dipastikan Islam. Nah, ayahnya Abdullah bin Abbas. Nah, kemudian 1 pasti kafir. Pasti Kafir. siapa Pak? Abu Lahab. Ya pasti dah dalam Al-Quran dah jelas dah. Tabat ya dah. Nabi. Abu Lahab buat tabat pasti dah. Apa yang mati kafir? Abu Lahab. Kemudian yang 1 lagi ulama beda pendapat. Ada yang bilang Islam, ada yang bilang kafir. Siapa itu? Abu Thalib. Jadi garis besarnya kalau buat contoh pamannya Nabi kafir, jangan buat contoh Abu Thalib. Gitu ya. Kalau mau buat contoh yang aman, Abu Lahab. Kenapa? Karena jelas dalam Al-Qur'an. Ya. Jangan pula ngotot. Abu Thalib mati kafir, Abu Thalib mati kafir. Beda pendapat lah. Ada yang bilang Islam, ada yang bilang kafir. Nah, ketika terjadi beda pendapat, kan lebih aman jangan mengkafirkan orang. Ya. Maka dari itu kadang-kadang kan sebagian ustaz-ustaz ya, ini menunjukkan berarti mereka kurang perhatian. Gurunya Imam Ghazali, namanya Imam Abdul Malik Al-Juwaini, Imamul Haramain. Imam Abdul Malik Al-Juwaini berkata, andai ke dalam diri seseorang ada kemungkinan kafir 99%. Kemungkinan kafirnya 99%. Kemungkinan Islamnya 1%. Kemungkinan Islam 1%. Kita mengatakan dia Islam lebih aman daripada kita mengatakan dia kafir. Paham tak? Contoh dia Pak, ada orang baru pindah ke kampung kita, kemungkinan kafir lebih besar. Namanya, kawan-kawannya, atau apa segala macam. Kemungkinan kafirnya lebih besar. Tapi ada kemungkinan kecil dia Islam. Kemungkinan kecil dia Islam. Kita belum tahu kepastian, mati pula, keluarganya nggak ada. Ayo, kau bilang kafir atau muslim? Lebih aman bilang dia muslim. Lebih aman. Karena mengkafirkan orang Islam itu bahayanya besar. Bahaya tadi Pak, mengkafirkan orang Islam. Gitu loh Pak. Ya, ini kita bicara tauhid nih, akidah. Bukan kalau tapi nampaknya tadi, kok nampaknya? Kok kita nggak pasti Pak, nggak yakin. Ya nanti Allah yang maha tahu di akhirat. Pikir gitu kan? Umpama kita nggak ngerti sampai dia mati. Kemungkinan kafirnya 90%, kemungkinan Islamnya 10%. Kan lebih besar kemungkinan kafir. Tetap para ulama mengatakan kau bilang Islam lebih aman daripada kau bilang kafir. Loh, ini orang yang kemungkinan kafir 90%. Gimana pula Abu Thalib Pak?
Abu Thalib ini mulai dari kecil ngasuh Nabi, sampai Nabi besar, sampai Nabi jadi Rasul, Nabi jadi utusan Allah, selalu dijaga sama Abu Thalib. Abu Thalib jaga betul Nabi Muhammad. Ya, dengan berbagai macam usaha orang kafir Quraisy untuk nyakitin Nabi Muhammad, Abu Thalib yang jaga. Abu Thalib yang jaga. Tapi memang tidak ada riwayat yang jelas nampak Abu Thalib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada riwayat yang jelas Abu Thalib sholat di belakang Nabi. Tidak ada. Tidak. Ada kemungkinan kafir, ada kemungkinan Islam. Terus kalau kita bicara yang aman mana? Anggap aja Islam, lebih aman. Khusnudan sama orang. Ya. Tadi saya sampaikan, saya tidak menafikan ada yang berpendapat kafir. Tapi jangan pula Anda menafikan ada yang berpendapat Islam. Maka kalau buat contoh pamannya Nabi mati kafir, biar selamat, buat contoh pula apa aja. Karena dalilnya sudah jelas, tabat tiada gitu Pak ya. Nah ini tadi kita bicara bukan sekedar sejarah Pak, tapi berhubungan juga dengan akidah. Iya, berhubungan dengan akidah, termasuk juga bagian dari kecintaan kepada Nabi dan keluarga Nabi. Makanya tadi kita sampaikan tentang nikahnya Abdullah dengan Aminah bintu Wahab. Setelah menikah, nah ini pernikahan luar biasa. Sayyid Abdullah itu ganteng-gantengnya pemuda pada saat itu. Karena ada nampak cahaya Nabi Muhammad. Ada nampak cahaya Nabi Muhammad. Ya, luar biasa ganteng. Sampai disebutkan banyak wanita-wanita tergila-gila sama Abdullah. Ya, zaman dulu. Tapi gimana penjagaan Allah kepada Sayyid Abdullah? Disebutkan di dalam kitab bahwa ada seorang wanita yang tahu bahwa di wajah Abdullah ada cahaya yang luar biasa. Dia kepingin sehingga godain Abdullah, menawarkan diri kepada Abdullah. Sayyid Abdullah mengatakan, ammal haramu fal mamatu dunahu wa ammal hillu fala hilla fa astadinahu. Adapun kalau kau minta haram, maka bagus aku mati sebelum melakukan haram. Kalau minta yang haram, bagus aku mati. Loh, ini zaman jahiliyah Pak. Zina itu biasa. Sayyid Abdullah bisa ngomong kayak gini. Ini kan berarti kan penjagaan Allah, gitu lah ya, penjagaan. Adapun haram, maka aku bagus mati. Kalau halal, fala illa fa astadinahu. Tidak bisa halal kecuali harus dengan cara yang jelas. Datang kepada keluarga, kita nikah. Halal, nggak sembunyi-sembunyi. Halal itu jelas. Ya, nikah, keluarga. Ya, jadi sebagian kan katakan beda antara kawin sama nikah Pak. Beda antara kawin sama nikah. Nikah pakai pakaian bagus, kawin lepas pakaian Pak. Ya kan ya? Nah, nikah kumpul semua keluarga, jalin tambah keluarga. Kawin brodok-brodokan, ya kan gitu kan? Beda Pak antara kawin sama nih. Namanya halal harus jelas. Nah disebutkan setelah Sayyid Abdullah menikah dengan Aminah, Siti Aminah, jumpa lagi sama perempuan ini. Perempuan ini sama sekali nggak kepingin sama Abdullah. Biasa. Nanyalah Sayyid Abdullah, kau beberapa waktu lalu sering ngejar-ngejar aku, goda-goda aku. Sekarang kenapa kau nggak ada? Lalu katanya perempuan ini, aku kepingin sama engkau, bukan kepinginnya perempuan sama laki-laki.
Tapi aku kepingin sama engkau karena aku melihat cahaya yang ada di wajahmu. Sekarang cahaya itu sudah hilang. Aku yakin udah pindah ke Aminah. Sudah pindah ke Aminah. Ya, cahaya ke Nabi ya. Sudah nih. Ya, kemudian apa itu? Ya, sejarah insya Allah berlanjut. Mudah-mudahan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian. Mudah-mudahan diberkahi semuanya dan tambah ilmu kita. Meskipun ini mohon maaf ya, pengajian diawali dengan sirah nabawiyah ya, untuk mengenal nama sirah nabawiyah. Ya, maka ilmu itu luas Pak. Ya, saya tidak berbicara fikih karena memang bahasanya sirah. Fikih ada lagi, tauhid ada lagi, ya kan? Tasawuf ada lagi, ya, tafsir ada lagi, yang macam-macam. Tapi mudah-mudahan setapak demi setapak tambah ngerti agama lebih sempurna. Insya Allah. Cukup sekian, ya. Kita akhiri. Dan kalau sekiranya ada yang mau ditanya-tanyakan boleh, yang bisa dijawab. Kalau nggak bisa dijawab, ya pinggir, kayak gitu ya, sambil diminum atau sambil apa, ya dipersilahkan kalau ada yang tanya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nggak ada yang tanya? Kalau nggak ada tanya kita tutup. Ya. Kita akhirin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa dawamal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa syukra 'alal 'afiyah. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anzur ilaina bi'ainika allati la tanam wa qrifna bi kanamika allati la yura warhamna bi qudratika alaina fala tahlik wa anta thiqatuna wa rajaa'una. Allahumma ahyina 'ala la ilaha illallah wa amitna 'ala la ilaha illallah wa ahsyurna ma khawasi wa qumna li ahli la ilaha illallah bil khairati wal tawfiq ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi arzaqina wa barik lana fi qulubina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi auladina wa dhurriyyatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la hadan minna shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afatna wal muslimin wa sunna wal muslimin wa habibna wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.